Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi di minggu yang baru di dalam syafaat malam. Kalau kemarin judul cerita kita jangan keras-keras, nanti Tuhan dengar. Maka cerita kita malam hari ini mirip, judulnya jangan keras-keras, nanti pendeta dengar. Nah, dikisahkan ada seorang aktivis di sebuah gereja, sebutlah namanya Amsyong. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Ketika tersadar, ia sudah ada di seberang sana. Amsyong melihat ke kanan, ke kiri, dan dia sangat terkejut karena ternyata ia berada di dalam neraka. Amsyong tidak bisa menerima kenyataan itu. Mau komplain kepada siapa? Tanpa sengaja dia melihat ada yang dia kenal, yaitu seorang penatua pendamping komisi di mana Amsyong dulu melayani. Amsyong segera mendekati penatua tersebut. Tanpa babi bu, Amsyong menegur sang penatua. "Ibu ini bagaimana sih?" Amsyong, kenapa Syong? Kok baru ketemu sudah marah-marah? Ibu ingat tidak? Ibu kan dulu yang mula-mula mendorong saya untuk aktif melayani di gereja. Iya, tentu saja aku ingat. Terus kenapa? Waktu itu, ibu kan bilang kalau rajin melayani nanti masuk surga. Emang aku bilang begitu ya? Iya, ibu meyakinkan saya untuk aktif melayani di gereja, rajin memberi persembahan, dan kata ibu dengan begitu saya akan masuk surga. Loh, ya memang betul. Saat itu pun aku taunya begitu. Aku diajari pendeta ya seperti itu, Syong. Nah, saya sudah melakukan semua itu. Lalu kenapa saya kok malah masuk neraka? Saya tidak terima. Ya ampun, aku juga melakukan hal yang sama. Di gereja aku rajin melayani. Aku rajin juga memberi persembahan. Tapi kamu lihat sendiri kan, sama seperti kamu, aku juga ada di sini, di neraka. Kalau begitu ibu sudah menjerumuskan saya. Saya benar-benar tidak terima. Demikianlah Amsyong marah-marah dan berteriak-teriak. Ibu penatua ini mencoba menenangkan Amsyong. Dia berkata, Syong, pelankan suaramu, jangan keras-keras. Nanti pendeta dengar. Nggak enak kan kalau sampai pendetanya dengar. Tuh, pendetanya ada di situ tuh, lihat tuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ceritanya ya memang cuma sampai di situ. Yesus dicatat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 berkata begini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Saudara-saudaraku, bukankah dengan ini Yesus mau mengingatkan bahwa ada ukuran yang membuat orang layak menjadi warga kerajaan sorga? Kriterianya
bukan pertama-tama seberapa banyak aktivitas pelayanan yang dilakukan seseorang, bukan juga seberapa besar persembahan materi yang ia berikan. Karena orang bisa saja melakukan aktivitas pelayanan dan memberikan persembahan materi dengan beragam motivasi dan tujuan. Kriterianya adalah seberapa seseorang sungguh-sungguh benar-benar melakukan kehendak Allah Bapa. Maka mari setiap kali kita melakukan suatu pelayanan, setiap kali kita memberikan persembahan atau bahkan melakukan apapun juga, mestilah kita memeriksa diri kita. Apakah kita melakukan semua hal itu dalam rangka melakukan kehendak Bapa yang di sorga atau bukan? Hidup yang kita jalani adalah proses di mana kita terus-menerus mengarahkan motif dan tujuan hidup kita pada melakukan kehendak Bapa yang di sorga, seperti hidup yang Yesus jalani. Kita melakukan apapun sebagai ungkap syukur kita atas rahmat Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Selamat berproses. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena keselamatan utamanya adalah anugerah rahmat Tuhan. Tapi kami bertanggung jawab untuk menyambutnya dengan benar, yaitu bagaimana setelah diselamatkan kami mau melakukan apapun dalam hidup ini seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Maka kami mohon ampun sekiranya di sana sini kami pernah atau bahkan masih menjalani kehidupan termasuk peribadahan dan pelayanan dengan motif dan tujuan yang keliru. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kerendahan hati, kesungguhan untuk melakukan apapun juga dengan motif syukur dan dalam rangka melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dan khususnya kepada hamba-hambamu yang kau percayakan tanggung jawab pengajaran, biarlah boleh mengajar umat dengan benar, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan rahmat yang Tuhan anugerahkan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga terus berdoa agar gereja Tuhan, agar jemaat dimampukan untuk menyesuaikan diri dengan benar, dengan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan di dalam tatanan kenormalan baru yang juga harus diterapkan dalam kehidupan bergereja, dan dimampukan untuk menjalaninya dengan penuh syukur dan sukacita. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami menyerahkan para anggota jemaat, simpatisan, khususnya yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena sakit penyakit
ataupun karena usia yang bertambah lanjut yang membuat organ-organ tubuh tidak lagi dapat berfungsi secara sempurna. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang harus menjalani proses belajar jarak jauh karena situasi pandemi ini. Tuhan, Engkau yang menambahkan hikmat, ketekunan, kerajinan kepada anak-anak kami dalam menempuh studi dengan cara yang baru ini. Juga bagi para orang tua yang mendampingi, dan tentunya bagi para guru yang harus bekerja keras menyiapkan pembelajaran dengan cara yang sangat berbeda ini. Bagi mereka kami berdoa. Ya Bapa, terima kasih Bapa masih memberikan kesempatan pada kami untuk menjalani hari-hari di dalam minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan ini. Tolong kami supaya kami mau terus menggenggam tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur memimpin dan menopang kami, agar dalam setiap langkah perjalanan hidup kami boleh sungguh-sungguh menjalaninya dalam kesungguhan melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan kalau sebentar kami akan beristirahat, kami juga serahkan lagi seluruh keberadaan kami, seisi keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok kami menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.